Ya. Jadi ada dua wanita di dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu, dan yang pertama kita lihat di sini adalah yang tercatat di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Ada seorang wanita berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Jadi ada seorang wanita. Nah, wanita ini ciri-cirinya berselubungkan matahari dan bulan. Itu nanti kalau belum dibahas, nanti akan dibahas oleh para pembicara nanti. Tetapi saya hanya menyinggung bahwa ada seorang perempuan atau seorang wanita, dan wanita ini adalah wanita baik-baik. Nah, selanjutnya, Wahyu pasal 17. Di sana pun ada seorang wanita, ya, seorang wanita yang disebutkan sebagai pelacur besar. Nah, jadi kita pahami bahwa ada dua wanita yang dibicarakan di dalam kitab Wahyu. Wahyu 12 adalah wanita baik-baik, kemudian Wahyu pasal 17 adalah seorang wanita yang tidak baik, seorang yang digambarkan sebagai pelacur besar. Nah, selanjutnya, saudara-saudara, perempuan dalam Wahyu pasal 12 ini itu adalah gambaran dari jemaat Kristus. Jadi ini adalah jemaat Kristus atau gereja Allah. Selanjutnya, mari kita akan lihat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 disebutkan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita lihat di sini bahwa ada satu umat, satu bangsa yang dipilih, kemudian dia adalah kepunyaan Allah, dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kemudian, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dulu bukan umat Allah, tetapi sekarang menjadi umatnya. Dan itu disebut sebagai gereja. Nah, mari kita akan lihat, saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat 9 itu, menggunakan kata, mohon maaf saya gunakan bahasa ini, menggunakan kata hey eklesia. Kalau dalam penggunaan bahasa Inggris, maka ini disebut sebagai gender. Jadi kalau laki-laki itu disebut he, sementara perempuan itu disebut she. Nah, kalau mungkin bahasa Jawa ini mas dan mbak. Ya. Jadi eklesia ini itu adalah mbak atau disebut sebagai perempuan, wanita. Nah, jadi hey eklesia ini itu adalah gambaran tentang seorang wanita, seorang perempuan, dan 1 Petrus pasal 2 ayat 9 itu digambarkan sebagai ada seorang perempuan hey eklesia. Jadi gereja itu disebut sebagai perempuan atau pengantin perempuan, ya. Sementara kalau Yesus itu dalam bahasa aslinya disebut Yesus, ya. Nah, untuk gendernya atau jenis kelaminnya, dia itu mas atau laki-laki, disebut ho, ya. Disebutkan ho. Jadi Yesus itu adalah pengantin laki-laki, sementara gereja adalah pengantin perempuan. Makanya di kitab Wahyu disebutkan bahwa
ada pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan. Pengantin laki-laki itu adalah Yesus Kristus, sementara pengantin perempuan itu adalah jamak, banyak. Oleh karena kenapa? Mereka adalah kumpulan umat Tuhan. Kumpulan orang-orang yang dipanggil dari kegelapan dosa menuju kepada terangnya yang ajaib. Setelah dikumpulkan menjadi umat, maka mereka harus menyaksikan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah memanggil mereka dari kegelapan dosa menuju kepada terangnya yang ajaib. Dulu bukan umat Tuhan, sekarang umat Tuhan. Nah, kalau mengaku umat Tuhan, maka wajib untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan yang ajaib kepada siapa? Kepada orang lain yang belum tergabung sebagai umat Tuhan. Jadi jika kita yang sudah dipanggil dari kegelapan dosa, masuk kepada terangnya yang ajaib, yang disebut sebagai gereja itu, dan gereja eklesia ini, itu adalah kumpulan umat Tuhan. Jadi arti gereja itu ada dua. Satu, secara umum itu adalah bangunan gereja, tetapi arti secara khusus adalah kumpulan orang-orang yang telah dipanggil dari kegelapan dosa menuju kepada terangnya yang ajaib. Dan inilah arti dari eklesia dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, mari kita lihat selanjutnya, saudara. Kita lihat di sini, Pak. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Siapa yang harus sampaikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Yesus ini? Saudara dan saya, yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang menjadi umat-Nya. Jadi, kita punya tanggung jawab, saudara. Saudara dan saya, ketika kita tergabung sebagai umat Tuhan, maka kita harus mengerti bahwa kita punya tugas untuk memberitakan, untuk memproklamirkan, untuk mencorongkan, untuk menyampaikan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan buat di dalam hidup kita. Dan itu adalah tanggung jawab kita, saudara. Kita harus sampaikan. Dalam materi saya yang pertama, disebutkan di sana bahwa kalau kita tidak menginjil, maka tidak selamat. Menginjil itu ada hubungannya dengan keselamatan kita. Kenapa? Karena dengan menginjil akan membuat iman kita tetap hidup-hidup. Makanya Paulus katakan, itu adalah keharusan. Jika aku tidak menginjil, maka celakalah aku. Ini ada hubungannya, saudara-saudara. Jadi, menyatakan, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, itu adalah sebagai tanggung jawab kita, tetapi itu juga akan menolong memelihara iman saudara dan saya. Supaya kita tetap berada di pintu gerbang sorga itu. Nanti kita akan lihat apa pintu gerbang sorga itu nanti. Nah, mari kita lihat. Saya ingin mengambil secara teologia dari peristiwa Yakub di Betel dalam Kejadian pasal 28. Mari kita perhatikan baik-baik, kita menaruh perhatian di sini. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Ia menamai tempat itu Betel. Mari kita perhatikan ini ya, saudara-saudara. Tuhan ada di tempat di Betel. Dan tempat itu disebut dahsyat. Dan tempat itu disebut rumah Allah. Dan tempat itu disebut pintu gerbang surga. Jadi kalau kita mau ke surga, kita harus berada di Betel, kita harus berada di tempat yang dahsyat itu, kita harus berada di rumah Allah, kita harus berada di pintu gerbang surga. Nah, mari kita lihat, saudara-saudara, pintu gerbang surga itu apa? Nah, dalam penggunaan Betel tadi di ayat 19 ini, Betel itu ini pintu gerbang surga, itu rumah Allah, ya. Dan itu adalah tempat yang dahsyat. Jadi tempat yang dahsyat,
rumah Allah, pintu gerbang sorga, itu adalah Betel. Nah, Betel itu dari bahasa aslinya terdiri dari dua kata, yaitu adalah rumah, El itu adalah Allah. Jadi Betel itu adalah rumah Allah atau gereja. Nah, dan itu adalah pintu gerbang sorga. Jadi, kalau kita mau masuk sorga, kita harus membiasakan diri berada di pintu gerbang sorga. Jangan salah masuk pintu gerbang kalau kita mau ke sorga. Karena pintu gerbang sorga itu hanya ada di gereja Allah yang benar. Yang telah merasakan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan buat di dalam hidup kita. Ya. Ibu Lili rasakan perbuatan ajaib itu. Dan kita harus sampaikan itu. Kita harus sampaikan itu kepada orang lain. Kita wajib menyampaikan itu kepada orang lain. Nah, jadi kita perhatikan di sini. Betel, pintu gerbang sorga, itu adalah rumah Allah atau gereja. Dan gereja itu ada dua pemahaman. Satu adalah bangunannya, dua adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil dari kegelapan dosa, yang menuju kepada terangnya yang ajaib. Dan itu disebut sebagai umat Allah. Mari kita lihat selanjutnya, saudara-saudara. Gereja yang dinubuatkan, gereja zaman akhir yang dinubuatkan di dalam Wahyu 12 ayat 17, 14 ayat 12, 19 ayat 10, ini ciri besarnya. Walaupun ada ciri-ciri yang kecilnya, tetapi ini yang harus kita pahami dan harus terus kita ingat dan harus kita imani bahwa pintu gerbang sorga itu, tempat yang dahsyat itu, Betel itu adalah gereja di zaman akhir ini. Dan yang memiliki ciri, memiliki iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua adalah yang menuruti hukum Allah. Semua, bukan sebagian, bukan 9, tetapi semua. Kemudian yang ketiga adalah yang memiliki kesaksian Yesus, yaitu roh nubuat. Saya bagian dari Departemen Roh Nubuat. Dan saya mau sampaikan ini karena Pendeta Daniel sampaikan sesuai dengan bidangnya pendeta. Jadi saya mau sampaikan ini dan mau ingatkan kembali kepada saudara-saudara. Jangan pernah ragu dengan kebenaran ini. Jangan pernah ragu dengan gereja ini. Karena gereja ini adalah gereja yang dinubuatkan dan itu adalah pintu gerbang surga di gereja yang dinubuatkan ini. Yang memiliki iman kepada Yesus, yang menuruti semua hukum Allah, dan yang memiliki kesaksian Yesus, yaitu roh nubuat. Jadi kita harus percaya bahwa roh nubuat itu adalah ciri dari gereja zaman akhir. Mari saudara-saudara. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Dan itu adalah Betel. Gereja yang dinubuatkan. Apa yang saudara imani saat ini. Jangan pernah ragu. Dan kalau kita sudah yakin dengan ini, jangan berhenti di situ. Kita harus sampaikan, kita harus beritakan perbuatan yang ajaib itu. Kenapa? Karena perbuatan yang ajaib itu adalah Yesus menganugerahkan keselamatan kepada kita dan dia taruh kita di sebuah gereja yang dahsyat, rumah Allah, pintu gerbang sorga, gereja di akhir zaman, dan melalui itu, kenapa perbuatan itu dahsyat? Karena Yesus mati bagi kita dan dia taruh kita di sebuah gereja, kumpulan umat Allah, yang dipanggil dari kegelapan dosa, dan tempat itu dahsyat, karena dari situ kita ke surga. Tidak ada cara lain. Itulah sebabnya disebutkan dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus menempatkan sebuah gereja sebagai sarana bagi umat manusia untuk bisa sampai ke surga. Menerima Yesus, kemudian hidup dan tinggal
di dalam sebuah gereja yang disebut sebagai gereja zaman akhir. Dan gereja itu ciri-cirinya adalah gereja Masehi Advent hari ke-7. Jangan ragu dengan itu, saudara. Kemudian, Ellen White menyebutkan dalam buku Nasihat bagi Jemaat, disebutkan demikian. Rumah Allah, gereja di bumi. Rumah Allah, gereja di bumi ini menjadi gerbang surga. Rumah adalah bait suci bagi keluarga, gereja itu menjadi bait suci bagi jemaat. Mari kita lihat ini, saudara. Nah, gereja satu adalah bangunan, dua adalah kumpulan umat Tuhan. Gereja, tempat di mana umat-umat Tuhan berkumpul, bangunan, itu Tuhan hadir di situ. Kemudian Tuhan juga hadir di dalam kumpulan umat-umat Tuhan. Rumah adalah gereja atau rumah Allah dalam keluarga. Jadi rumah kita itu juga adalah apa, saudara? Gerbang surga. Jadi jangan kita berpikir, cuma gedung gereja itu yang adalah rumah Allah, gerbang surga, tempat yang dahsyat. Tidak. Rumah kita adalah gerbang surga. Jadi saya mau katakan begini, saudara. Kalau gereja adalah gerbang surga, tempat yang dahsyat, Tuhan hadir, maka gereja haruslah suasananya adalah suasana surga, ya Ibu Kristi, ya. Gereja itu harus suasana surga. Karena gereja itu adalah pintu gerbang surga. Kalau rumah adalah pintu gerbang surga, rumah itu harus suasana surga. Jangan berantem kemudian disimpan lama-lama. Nggak akan masuk surga, saudara-saudara. Suami istri itu rentan berantem, saudara-saudara. Termasuk keluarga pendeta. Walaupun berantem-berantem, cepat. Dan ciptakan suasana surga di rumah. Karena Tuhan hadir di situ, itu gerbang surga. Kalau kita tidak di gereja, rumah itu jadi gerbang surga buat kita. Jadi saudara-saudara, kita harus ingat baik-baik ini. Jadi gereja adalah bangunan, rumah kita itu adalah gereja, dan keluarga-keluarga, suami, istri, anak-anak itu adalah gereja. Kumpulan umat Tuhan dalam gereja. Disebut gereja, gereja rumah, tempat dahsyat, pintu gerbang surga. Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti ini. Kita harus benar-benar memahami ini. Dan ketika kita sudah pahami, maka kita perlu beritakan itu kepada orang lain. Selanjutnya, saudara-saudara, saya mau sampaikan ini bagian penutup. Saudara tahu, gereja itu ini. Di atas siapa katanya gereja itu akan dibangun? Disebutkan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya mau terangkan di sini, saudara-saudara. Ini adalah pembicaraan antara Yesus dan Petrus. Di dalam bahasa aslinya, Yesus itu selain disebut sebagai Yesus tadi saya sampaikan, dia adalah Petra. Jadi Yesus itu adalah Petra. Petra itu adalah batu besar, batu penjuru, atau batu karang. Tuhanku, batu karangku, pelindung dalam bahaya. Yesus itu batu karang, batu besar dia, ini Petra. Sementara Petrus itu Petros. Nah, Petros itu batu kecil, batu yang tergelincir, hanya kerikil, kecil. Jadi saat Yesus dan Petrus berbicara,
Saya mau peragakan begini, contoh saya Yesus. Kemudian saya tujukan ke sana, di sana adalah Petrus. Yesus bilang begini, dan aku pun berkata kepadamu, Petrus, engkau adalah Petrus. Engkau adalah batu kecil. Engkau ada batu kecil. Dan di atas batu karang ini, Yesus bilang, dia tunjuk ke dirinya, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan gerejaku, aku akan mendirikan umat-umatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut, kebinasaan tidak akan menguasainya. Kenapa? Karena tempat itu adalah tempat yang dahsyat. Ketika kita bernaung di atas batu karang Yesus Kristus, bukan di atas manusia, karena ada gereja yang menyatakan bahwa Petrus inilah yang memegang pintu surga. Ini keliru, saudara-saudara. Ini kesalahan. Yang memegang pintu gerbang surga itu adalah Yesus. Mereka salah menafsirkan Matius 16 ayat 18. Ya. Jadi Yesus, dia mendirikan saudara dan saya di atas batu karang Yesus Kristus. Jadi gereja itu tidak boleh didirikan di atas diri orang-orang. Harus didirikan di atas Yesus Kristus. Ada banyak orang yang loyal dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi gereja jangan sampai menaruh fondasi gereja itu di atas orang-orang. Tidak boleh. Harus di atas Yesus Kristus. Sekalipun Tuhan akan menggunakan orang-orang untuk membangun gereja itu. Selanjutnya, saudara-saudara, kita lihat ini, saya mau sampaikan ini bagian penutup. Bencana di darat, laut, keadaan masyarakat yang tidak stabil, tanda bahaya peperangan, semuanya memberi isyarat. Malapetaka ini menyatakan peristiwa luar biasa segera terjadi. Semuanya memastikan krisis dahsyat yang terakhir itu. Saudara, ada krisis dahsyat yang terakhir. Bukan saja kehidupan tumbuh-tumbuhan yang terpengaruh, tapi juga manusia menderita karena serangan wabah. Hal ini diakibatkan oleh tetesan-tetesan dari cawan murka Allah yang terpercik ke atas dunia. Dan ini hanya sebagian kecil saja dari apa yang akan terjadi dalam waktu yang dekat. Bala kelaparan akan meningkat. Wabah, kita lihat di sini, wabah penyakit akan membunuh ribuan orang. Bahaya dari kuasa luar dan perbuatan setan dari dalam sedang berada di sekitar kita. Tetapi kuasa Allah yang menahannya kini sedang berlaku. Oh, saudara-saudara, wabah akan membunuh ribuan orang. Ya, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara sekalian, ini Petrus katakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bumi dan yang ada di atasnya, manusia, hewan, apapun itu akan hilang lenyap. Ngeri, saudara-saudara. Ngeri. Kalau begitu, apa yang bisa menyelamatkan kita? Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Selain kita harus tinggal di tempat yang dahsyat, kita harus tinggal di rumah Allah, kita harus tinggal di Betel, kita harus berada di gereja yang benar itu. Kenapa? Karena dibilang di sini, disebutkan oleh Tuhan melalui Petrus. Ya. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Hanya mereka, saudara dan saya, yang tinggal di pintu gerbang sorga, yang akan tetap hidup dan masuk sorga. Karena tempat itu dahsyat. Tempat itu pintu gerbang sorga. Jadi kalau kita mau ke sorga, terhindar dari malapetaka yang akan menghancurkan dunia ini, dan saudara dan saya yang tinggal di gereja Tuhan,
saudara dan saya yang tinggal di pintu gerbang surga, yang hidup suci dan saleh, hidup di tengah-tengah orang-orang jahat yang mati oleh karena murka dari Tuhan. Saudara sekalian, sekali lagi saya mau katakan, mari kita bangun iman kita di atas batu karang, oleh karena Dia yang mendirikan jemaat itu. Kiranya Tuhan akan menolong kita semua, agar supaya kita senantiasa memahami akan pekabaran ini. Dan ketika kita memahami pekabaran ini karena kurikulum ini, acara ini dibuat adalah bagaimana supaya kita dibekali, diberikan materi-materi, memahami persis tentang kebenaran itu. Sesudah itu, kita harus sampaikan kepada orang lain. Malam ini, kita mengerti bahwa bagaimana supaya kita ke surga, kita harus berada di pintu gerbang surga. Dan pintu gerbang surga itu adalah gereja yang benar. Sesudah kita ada di situ, kita yakini itu. Apa yang harus kita lakukan? Sesudah itu, beritakan perbuatan-perbuatan itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang belum termasuk umat Allah. Kiranya pekabaran ini, pembekalan ini boleh menolong Jemaat Lumajang, Jemaat Tunjung Rojo, dan Jemaat Probolinggo. Mari kita menginjil. Tuhan memberkati kita semua. Amin.